saya sendiri, saya beasiswa JICA, namanya beasiswa JICA Inovatif Asia. Kemudian saya berasal dari Magelang, tapi asal univnya di Indo, di UGM. Terima kasih. Terima kasih. Coba tanya-tanya deh, Kakak kemarin beasiswanya apa? Oh iya, kemarin tuh beasiswanya ada 2. Pertama tuh Kyushu University Scholarship. Terus dari situ dapat rekomendasi universitas untuk dapat Max. Terus Max sampai tahun ke-3 semester 2. Kalau Mbak Pinta? Kalau saya beasiswa JICA dengan program EUN SIPNET. Saya sendiri, saya beasiswanya Satoyo. Awalnya aplikasi ke beasiswa-beasiswa lain, tapi ditolak. Dari tahun kedua sampai tahun keempat, saya mendapat Satoyo Scholarship. Oke, tadi Kang Zulfi udah kenalan. Semuanya udah. Semuanya sudah. Semuanya udah. Udah. Sorry. Saya juga kenal tapi kan. Tadi nggak dengar soalnya. Tadi kan tiba-tiba saya keluar, jadi nggak dengar pas sesi kenalan. Oke, buat permulaan nih, setelah kita kenalan, mungkin masing-masing bisa coba ceritain ya. Kan tadi udah menjelaskan departemennya. Udah belum? Kalau misalnya belum, nanti kalian pas kenalan yang kalian diceritain. Selama studi di Jepang ini, dapat beasiswa apa? Terus tahu beasiswa itu dari mana, terus ceritain singkat lah gimana proses dari mulai seleksi sampai dapat kabar lulusnya itu gimana, secara singkat aja. Mulai dari abjad paling awal deh, Mbak Astri. Kita balik. Ya. Okay. Mana ceritanya dulu? Jadi gini mulainya semuanya aja. Jadi nama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, nama beasiswanya itu JICA Inovatif Asia. Nah itu saya karena beasiswa master itu kan ada beberapa cara yang kita tahu, ada G2G, U2U. Nah kebetulan yang saya ini beasiswanya U2U atau yang dari dosen saya yang di UGM dulu dengan kenalan dosen yang ada di GUDE ini. Kalau saya dapat beasiswanya itu ceritanya karena kebetulan sensei yang ada di GUDE ini dulu pernah ke UGM untuk ngasih kuliah umum seperti itu. Kemudian ngobrol-ngobrol tentang penelitian yang saya lakukan waktu S1 dulu, kemudian karena lumayan nyambung dengan bidang beliau dan saya tertarik dengan apa yang dilakukan di lab-nya beliau, kemudian ngobrol lebih jauh lagi dan sempat bukan dijanjikan sih, lebih ke dibilang besok kalau misal ada penawaran beasiswa bakal dikasih tahu seperti itu. Jadi akhirnya setelah lulus, saya lulus UGM tahun 2018, wisuda bulan Februari, itu kemudian dikasih info tentang bisa masuk lab saya, ada informasi beasiswa ini. Kemudian saya disuruh kepo sendiri tentang beasiswa ini, persyaratannya apa aja, kemudian baru mengurus pendaftaran UNIF, kemudian dari UNIF karena memang beasiswanya udah sekaligus ditawarkan dari senseinya, itu langsung diteruskan berkasnya, begitu keterima di lab-nya, langsung berkasnya diteruskan ke beasiswanya. Jadi setelah itu tinggal mengurus persyaratan sesuai yang diminta oleh beasiswanya tersebut. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan istilah U2U, G2G itu apa? Kalau U2U itu University to University. Jadi biasanya kalau U2U itu dia mengandalkan koneksi antara UNIF yang ada di Indonesia dengan UNIF yang ada di Jepang. Atau kalau nggak UNIF, at least antara dosen yang ada di Indonesia dengan dosen yang ada di Jepang. Itu kalau U2U. Kalau G2G itu government to government, biasanya lewatnya embassy ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah lewatnya kedubes Jepang yang ada di Indonesia dengan kedubes Indonesia yang ada di Jepang. Nah kalau yang G2G itu biasanya kita koneksinya langsung ke kedubes yang ada di Jakarta atau di konsulat jenderal di daerah-daerah kayak ada di Bali, Medan, Makassar, sama satu lagi Surabaya. Jadi teman-teman itu ya bedanya G2U sama G2G. Oke, kalau misalnya kasusnya Mbak Astri itu kan S2 ya. Coba kita tanya yang case S1 nih, kan ada Kevin sama Kang Zulfi. Siapa nih yang kira-kira mau cerita? Oke, Kevin, silakan. Mungkin dari Kakang dulu kali. Kakang kayak Mas Zulfi lebih pendek ceritanya. Boleh. Silakan Kang Zulfi. Ya,
Iya sih sebenarnya enakan dari saya soalnya ya ntar tahu sendiri. Jadi kan pertama kalau misalnya daftar ke Kyushu University itu ngisi formulir pendaftaran. Nah dari formulir pendaftarannya itu ini untuk S1 ya. Untuk S1 itu ada pilihan apakah mau daftar beasiswa. Kalau memang ingin daftar beasiswa, maka ada satu esai tambahan. Esai tambahan itu mengisi tentang kelebihan atau kualitas diri gitu yang bikin pantas untuk dapat beasiswa. Di samping itu kami juga ada di formulir itu ada kayak esai tentang apa yang bisa dikontribusikan oleh kita masing-masing, kami masing-masing kalau misalnya dapat beasiswanya, kalau misalnya masuk Kyushu University gitu. Dan di situ biasanya dilihat gitu kematangan kematangan siswanya tentang ininya sendiri gitu, tentang jurusannya sendiri. Nah, setelah submit application form itu dibarengin sama TOEFL sama biasanya SAT subject test. Mulai dari tahun ini tuh wajib nyantumin SAT subject test juga. Itu beda-beda tergantung jurusan. Nah, setelah dari submit application form TOEFL sama SAT itu nanti bakal diseleksi tuh. Kalau misalnya lulus seleksi tahap 1, tahap 2-nya adalah interview. Interviewnya langsung di Indonesia. Kalau lolos seleksi tahap itu juga nanti di ranking berdasarkan siapa yang paling tinggi nilainya gitu berdasarkan dari penilaian para profesornya. Nah, yang paling tinggi itu bisa dapetin Kyushu University Scholarship ini. Sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi, yang paling tinggi itu Max Scholarship langsung. Yang dapat Kyudai Scholarship itu dapatnya cuman 60.000 yen per bulan, tapi itu cukup untuk biaya sehari-hari ya selama di Jepang itu. Dan kelebihannya itu punya kesempatan untuk daftar Max pada tahun berikutnya. Nah, pas daftar Max itu dilihat lagi dari GPA, kemudian bikin research plan lagi. Kalau misalnya lulus direkomendasikan oleh Kyushu University sebagai calon penerima Max, hampir pasti kemungkinan bakal diterima oleh Max-nya gitu. Jadi saya setelah 1 tahun nyoba 1,5 tahun dapat Kyushu University Scholarship, kemudian setelah itu dapat Max Scholarship sampai semester ke-7. Habis itu kalaupun misalnya nih daftar Max Scholarship terus gak dapet nih Max-nya lagi, Kyushu University Scholarship-nya bisa dapat lagi gitu. Jadi memang kalau Kang Zulfi ini emang proses awalnya itu dari seleksi masuk Kyushu University. Ya, benar. Pas seleksi masuk itu langsung sekalian seleksi beasiswa. Gitu ya? Betul sekali. Yep. Nah, tadi Kang Zulfi juga nyebutin istilah-istilah yang mungkin agak asing bagi teman-teman. Sebenarnya nyambung dengan episode 1 kemarin. Ada istilah SAT sama GPA. Kalau SAT itu semacam tes potensi akademik gitu ya? Bukan sih? Benar-benar. Nah, SAT itu semacam tes potensi akademik, tapi kayak standar internasional. Kalau misalnya GPA itu, kalau di Indonesia SKS lah nyebutnya. Bukan SKS, IPK. IPK. Oke, thank you Kang Zulfi. Oh iya, tadi sebenarnya Kang Zulfi sempat nyebutin kan kalau beasiswa yang pertama yang dari Kyushu University itu per bulannya 60.000 yen. Itu sebenarnya bisa dibilang cukup aja buat kehidupan di sebulan di Jepang. Nah, itu termasuk tuition fee juga, SPP juga. Jadi kalau misalnya untuk tuition fee itu dikasih keringanan 50%. Nah, ini sebenarnya not relate nggak ada hubungannya sama Kyushu University Scholarship-nya itu sendiri. Jadi itu tuh 2 hal yang terpisah. Tapi setahu saya kalau sekarang itu keringanan 50%-nya itu cuman buat 1 tahun pertama untuk semuanya, semua angkatan baru nih cuman buat 1 tahun. Kemudian 1 tahun kemudian bakal dicek lagi berdasarkan GPA juga gitu. Jadi tuh nggak semuanya dapat 50% nanti gitu. Oke. Thank you Kang. Ini jadi harus balik lagi ke Mbak Asri tadi, karena tadi Kakang udah nyebutin nominal. Tadi per bulannya dapat 60.000 untuk biaya hidup, itu dari Kyushu University Scholarship. Kalau misalnya Mbak Asri yang dari JICA Inovatif Asia tuh apa aja Mbak yang dikasih sama JICA tuh?
Oh ya, jadi kalau dari JICA itu saya sudah ditanggung semua tuition fee-nya, terus mendapatkan uang bulanan untuk sehari-hari itu sebesar 147.000 yen. Ah, Selain oke. itu Jadi kayak juga ada dana untuk penelitian yang bisa diambil per tahun. Tapi harus dengan menunjukkan apa saja yang mau dibeli, terus diusulkan lewat sensei, kemudian baru dari sensei diusulkan ke JICA, nanti akan dibelikan dengan dana dari JICA tersebut. Oh, oke. Jadi yang dikasih JICA itu tuition fee plus uang bulanan sama Ya. ada research fund berarti ya, yang dikasih tahun sekali. Ya. Oke, thank you Mbak Astri. Buat variasi nih, kita dari Kang Zulfi pindah dulu ke yang S3 ya. Sorry, Kevin. Jadi saya studi doktornya pakai beasiswa EUN SIPNET dari JICA. Untuk prosedurnya lumayan, mungkin agak khusus ya, karena untuk EUN SIPNET itu hanya untuk alumni atau dosen di member University EUN SIPNET yang di Indonesia itu ada 4 kalau belum nambah lagi. Ada UI, UGM, ITB, dan ITS gitu. Untuk di QDai itu ada saya dan ada Mbak Dila. Dan setelah Mbak Dila kayaknya udah nggak ada batch lagi untuk yang beasiswa yang sama gitu. Untuk program saya itu PhD in Japan 3 tahun itu sudah terakhir kayaknya di bawah saya. Kemudian untuk prosesnya, karena ini terkait dengan university member dari EUN SIPNET itu, jadi saya dapat informasi dari websitenya maupun dari kampus gitu. Ada perwakilan, ada kayak kantor perwakilan gitu di UGM itu yang menawarkan beasiswa ini. Kemudian saya apply, tapi sebelumnya saya sudah dapat LOE dulu dari sensei di QDai, yang LOE itu saya pakai, saya attach di dalam aplikasi itu. Untuk aplikasinya sendiri hanya paper base, jadi mereka membuat beberapa list gitu, jadi apa saja yang harus disiapkan seperti bahasa Inggris, mau TOEFL atau IELTS, kemudian research plan, LOE dari sensei, kemudian ya standar lah mungkin itu, ijazah dan segala macam itu. Kemudian untuk prosesnya memang agak sedikit lama. Saya masuk S1 itu 2010, kemudian fast track S1 S2 selesai 2015. Nah, habis itu saya kerja dulu 2 tahun. Kemudian saya apply itu 2016 dan dapat pengumuman 2016 juga. Kemudian saya baru berangkat 2017. Itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu. Kemudian mungkin sama seperti Mbak Astri tadi dari JICA ya. Tapi bedanya kalau saya living allowance itu diberikan per hari. Jadi nominalnya untuk saya itu 5.092 yen per hari. Nah, kekurangannya dari pemberian living allowance per hari itu, kalau saya keluar Jepang, bukan dalam rangka riset atau keperluan kampus gitu, living allowance saya dipotong sesuai dengan jumlah hari yang saya tinggalkan gitu. Jadi misal saya balik ke Indonesia urusan pribadi 2 minggu, ya berarti mereka akan potong 14 hari kali 5.092 gitu. Living allowance saya seperti itu. Kemudian saya nggak ada research fund, jadi hanya living allowance saja yang diberikan. Kemudian mungkin ada yang mau didiskusin sedikit dari yang Mbak Binta, ada term-term yang apa tuh yang aneh-aneh gitu, ada yang nyadar nggak? iya. Saya sih nggak Mungkin LOE saya sih gitu nggak, ya LOE itu apa ya? LOE letter of acceptance nggak sih Mbak? ya, letter of acceptance. Jadi mungkin kalau untuk S3 kan kita harus kontak dulu dengan sensei yang akan kita tuju gitu. Nah mungkin kalau di S1 kan nggak perlu ya kayaknya.
Ya. Nah, untuk S2, S3 itu kan biasanya seperti itu. Jadi kita sebelum apply beasiswa atau sebelum masuk ke kampusnya biasanya syaratkan untuk kontak dulu sensei mana yang harus setuju. Nah, untuk sebelum apply beasiswa ini, kebetulan saya sudah melakukan beberapa kali komunikasi gitu dengan sensei saya yang ada di sini, dan beliau oke gitu menerima saya apabila saya mendapatkan beasiswa gitu. Jadi jadi sensei sudah kirim LOA saya ke Indonesia, kemudian saya pakai LOA itu untuk apply beasiswa. Kalau kasus saya seperti itu. Oh, jadi dapat LOE dulu baru beasiswa ya Mbak ya? Iya, kalau untuk waktu saya seperti itu kan. Tapi mungkin tiap batch itu ada lain. Kalau yang AUN Sydney sebelum saya itu dia dapat dulu beasiswanya dipakai untuk cari LOE. Tapi pada saat batch saya itu LOE dulu baru apply beasiswa gitu. Ya boleh deh kalau gitu saya boleh share screen. Nah kalau tadi kan rata-rata dari Mbak Astri ke Mbak Pinta ke Mas Zulfi kan semuanya lebih ke arah apa ya, mengandalkan koneksi antara sensei gitu atau mengandalkan koneksi antara universitas. Kalau kasus saya lebih general gitu. Di mana saya udah ke Kyushu University dulu, ke Kyudai dulu tanpa ada beasiswa, habis itu saya apply beasiswa dari Kyushu University gitu. Nah prosesnya sendiri, saya mulai mencari informasinya dulu ya dari website di Kyushu University. Jadi kalau kita buka Google gitu, kita bisa buka Kyushu University Scholarship. Nah nanti bakal muncul web page-nya dari Kyushu University sendiri. Di sini akan ada informasi-informasi tentang scholarship yang tersedia gitu untuk anak-anak Kyushu University. Nah terus di sini kayak seperti bisa dilihat di sini ada berbagai macam informasi tentang dari nama scholarship-nya, dari uang yang bisa didapatkan, dari durasinya, terus siapa aja yang bisa dapat. Misalnya contohnya di sini cuma untuk anak undergrad dan master, untuk orang-orang Indonesia, Kambodia, Thailand, dan lain-lain. Di sini juga ada jumlah penerimanya di tahun-tahun sebelumnya, application period, giving notification, itu kapan kita tahu bahwa kita bisa dapat beasiswa, dan detail-detail tambahannya. Nah, saya sendiri dapat beasiswa ini, satu International Scholarship Foundation, full application, dan yang saya dapatkan adalah 150.000 yen per bulannya, dan untuk 2 semester belakangan ini saya juga dapat uang tuition fee. Nah, prosesnya sendiri sekarang websitenya nggak ada karena sudah selesai aplikasinya, tapi kalau misalnya kita buka contohnya Ion Scholarship ini gitu ya, kita di sini di file yang mereka sediakan, mereka memberikan segala macam informasi tentang prosedur yang harus kita lalui gitu. Di sini contohnya adalah persyaratannya. Oh iya, by the way, kebanyakan scholarship di sini tuh berbahasa Jepang gitu. Jadi sebisa mungkin setidaknya punyalah teman gitu yang bisa berbahasa Jepang, terus ngebantuin nge-translate ini gitu. Nah di sini pokoknya ada banyak prosedurnya, tapi rata-rata dan termasuk yang punya saya juga, prosedurnya adalah kita apply lewat university. Jadi kita tulis essay, misalnya kalau mereka minta essay, kita minta letter of recommendation dari profesor-profesor kita kalau misalnya mereka minta. Dan terus kita submit application kita ke sekolah. Nah, terus dari sekolah ini mereka akan mereview, misalnya dari sekian banyak aplikan, mereka akan mereview aplikasinya satu persatu, dan mereka akan memilih yang mana yang akan dikirim ke organisasinya. Jadi ada first screening pertamanya itu dari sekolahnya sendiri. Lalu berikutnya si organisasi pemberi beasiswa ini akan melihat aplikasi-aplikasi kita, baru habis itu kalau misalnya oke, mereka akan memanggil saya di sini untuk datang untuk interview. Jadi prosesnya sendiri memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 bulan. Dan setelah interviewnya dalam bahasa Jepang, saya dapat dalam 2 minggu saya dapat pengumuman bahwa saya menerima beasiswanya. Paling kalau dari saya segitu saja sih. Semuanya dalam bahasa Jepang ya, Kevin ya?
Iya, banyak bahasa Jepangnya. Kalau bahasa Inggris itu mendapatkannya Oh iya, jadi sebenarnya bahasa Jepang itu bukan persyaratan mutlak. Em, Kayak misalnya kalau kita lihat di sebelah kanan sini biasanya ada banyak detail-detail tambahannya. Contohnya seperti ini, those who understand this scholarship will to honestly communicate with Satoya. So, jadi ini maksudnya adalah setidaknya bisa bahasa Jepang untuk level sehari-hari, tapi nggak perlu misalnya sampai N2 gitu, itu tidak diperlukan. Dan kadang-kadang di sebelah sini juga kalau dicek gitu, misalnya seperti ini GPLT and free holders are desired gitu. Ini kalaupun nggak bisa bahasa Jepang juga bisa mendapatkan beasiswa ini, begitu. Vin, mau nanya dong, pas kamu daftar berarti pas belum dapet bahasa Jepangnya juga belum gitu bagus kan ya? Pas pertama daftar itu yang pas dapet Satoyu. Iya benar. Jadi yang paling penting itu sebenarnya SI-nya pertama untuk ngelewatin screening pertama itu. Dan untuk nulis SI itu bisa dibantuin sama teman-teman yang bisa berbahasa Jepang lebih baik gitu. Atau misalnya dibantuin sama profesor bahkan di waktu itu saya dibantuin. ada Ya, interviewnya nggak? jadi iya. Waktu Ada itu saya interview. masih M5 kayaknya. Bahkan sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Terus pengalaman pas interviewnya gimana dong, Vin? Interview itu biasanya mereka lebih banyak nanyain pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan SI kita gitu, sama berhubungan sama CV kita. Jadi kalau misalnya kita hafalin gitu kata-kata yang berhubungan sama SI kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka lebih gampang karena sudah menjurus pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan dari pembicara lain? Kalau enggak, kita lanjut. Baru pertama. Kalau yang kedua, kalau untuk beasiswa yang kalian pakai, apakah ada modal materi lebih dahulu, misal untuk biaya pendaftaran? Ini pertanyaannya, jadi pertanyaan ini dikumpulkan dari teman-teman dari yang kuliah di Jepang dan ada teman-teman dari Indonesia juga. Oke, bisa dijawab. Tadi pertama dari abjad A ya, sekarang ke Z lagi. Ya, kalau misalnya dari saya sih pas dapetin Kyushu University Scholarship itu yang beberapa syaratnya tuh pastinya kayak beberapa biaya yang harus disiapkan itu kayak untuk sertifikat bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS itu kan memakan biaya juga. Kemudian SAT subject test itu ada biayanya sekitar 1 juta. Mungkin nggak familiar dari biaya 1 juta itu bisa apply sampai 3 mata pelajaran. Waktu saya tuh apply matematika, fisika, dan saya matematika dasar, matematika advance, sama fisika. Jadi ada 3, itu biayanya 1 juta. Untuk khususnya sendiri sebagai penerima Kyushu University Scholarship itu harus mengikuti prosedur pendaftaran. Nah, prosedur pendaftaran ini termasuk biaya pendaftaran ke Kyushu University itu 10.000 yen, sekitar 1,2 juta. Kemudian ada enrollment fee itu 282.000 yen, itu sekitar 40 juta. Nah, kalau ini semuanya udah di total kira-kira butuh sekitar 50 juta gitu. Untuk screening awalnya. Kayak gitu. Itu sih dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh. Kakang, tapi kalau untuk beasiswanya sendiri nggak harus bayar uang tertentu kan? Iya benar. Kalau misalnya, jadi tuh biaya-biaya ini bukan dari beasiswanya sendiri, tapi kalau mau sampai dapat ke beasiswa ini, kira-kira apa aja sih yang sebenarnya diperluin gitu. Jadi untuk masuk ke Kyushu University-nya, untuk basically masuk ke Kyushu University sih. Untuk Kyushu University Scholarship-nya sendiri nggak mengenakan biaya apapun kepada pendaftar. Tadi udah nyampe mana ya bahasan pertanyaan kita? Kedua, tapi ini Mas, tadi ada pertanyaan juga dari chat.
Mungkin nanti bisa dijawab ada di chat di YouTube sama di chat ini nanti. Oke, siap. Jadi tadi Kakang kayaknya udah ngejelasin tentang modal awal buat daftar beasiswa itu ya, Kang ya? Ya, benar. Yes, kayaknya mencakup Kevin juga sih, sama soalnya persis. Oke, siap. Mungkin nanti kedepannya biar gantian ya antara Kevin sama Kakang, soalnya kayak dari tadi baru Kakang yang menyampaikan tentang beasiswa ini. Kalau tentang modal awal sendiri, Mbak Pinta sama Astri ada pengalaman nggak? Oke, siapa dulu nih? Dari Mbak Saya Pinta dulu. dulu mungkin ya? Oke, kalau saya pada dasarnya beasiswanya itu kan tidak dipungut biaya gitu. Cuman ya mungkin sama tadi seperti Mas Zulfi tadi, mungkin untuk biaya TOEFL atau IELTS itu kita harus bayar sendiri. Dan Oke. kalau saya itu kan dari sebenarnya institusinya itu bukan JICA tapi EUN Sitnet yang kantornya itu kan ada di Bangkok. Jadi kita perlu kirim dokumen atau berkasnya itu ke Bangkok. Ya mungkin cuma biaya kirim dokumen itu aja sih. Itu selebihnya nggak ada lagi. Dan untuk JICA karena mungkin agak lain dengan Max ya, kita datang dan kita langsung dapat living allowance selama 2 bulan ke depan. Jadi mungkin nggak perlu nggak perlu persiapan banyak uang lah untuk di awal gitu. Mungkin itu sih. Berarti buat modal awal gitu untuk AUN Sydney itu lebih ke dokumen-dokumen itu ya Mbak ya, sama pengiriman dokumen tadi. Iya sih, kayaknya beasiswa mudah sih dulu dapatnya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Kalau boleh tahu, kayaknya AUN Sydney itu ada program sandwich sama non sandwich kan ya Mbak? Kalau Mbak Pinta itu AUN Sydney-nya berarti yang non sandwich, berarti full di Kyushu University. Ya, jadi gini Mas, mungkin sekalian sharing ya, mungkin takutnya nanti sesat gitu informasinya. Jadi untuk EUN Sydney itu dulu tuh kan ada program yang untuk program master atau program doktor saja atau sandwich saja. Nah, untuk mulai tahun lalu atau 2 tahun lalu itu dihentikan, tetapi mereka itu mengganti programnya menjadi collaborative education program, dan itu malah double degree antara university di ASEAN dengan di Jepang gitu. Dan tapi mereka sudah menghentikan program untuk yang full 3 tahun di Jepang itu. Jadi mungkin itu agak nggak relevan sebenarnya saya cerita. Berarti mungkin biar sekalian aja confirm, berarti kalau case-nya AUN Sydney-nya Mbak Pinta, Mbak kan S3 ya Mbak? Itu 3 tahun full di Kyudai? Iya, 3 tahun di Kyudai. Oke, siap. Soalnya beberapa pengalaman teman saya, jadi dia AUN Sydney juga, kerjasama antara ASEAN University, maksudnya university di ASEAN sama Kyushu University. Mereka 1 tahun di UGM kalau kayak saya, jadi 1 tahun di UGM, kemudian sekitar 1 tahun di Kyushu University, terus balik lagi ke UGM 1 tahun. Itu kalau degree-nya gimana? Degree-nya 1 atau 2? Degree-nya 2. Degree-nya 2. Berarti itu yang collaborative education program gitu. Itu yang setelah batch saya mungkin sudah ada. Oh, saya mungkin agak kacau. Degree-nya saya kurang tahu, degree-nya 1 atau 2 kalau yang S3, tapi kalau teman yang S2 dia degree-nya 2. Jadi di UGM dia dapat Master of Engineering, di Kyushu University-nya dia dapat Master of Engineering juga karena dia masuknya engineering. Yeah. Oke, makasih Mbak Pinta. Ya, oke. Thank you. Ada tambahan? Sorry, tadi kepotong. Oke. Cukup. Oke, siap. Oh iya, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dikirim via chat di Zoom, atau bisa ke live chat-nya YouTube-nya PPI Fukuoka, atau bisa juga di Instagram. Tapi lebih prefer di Zoom atau di live chat-nya YouTube. Minta bantuan buat Mas Adit. Oke, sepertinya ada pertanyaan yang nyambung buat Mbak Pinta nih. Jadi coba saya bacakan dulu pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan Mbak.
gimana caranya mendapatkan link dengan sensei di Jepang? Karena kalau case-nya Mbak Pinta itu kan dapat rekomendasi dulu, baru mulai mendaftar. Nah, kira-kira gimana Mbak jawabannya? Gimana cara dapat linknya itu? Ya sebenarnya ada banyak cara gitu ya. Kalau misalnya kita punya dosen kita di Indonesia itu punya relasi dengan sensei di Jepang itu mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau kasus saya itu bidang S2 saya itu lain dengan bidang S3. Jadinya saya cari profesor itu sendiri. Kebetulan itu saya di lab di QD itu di lab yang orang Indonesianya banyak gitu. Jadi saya kontakin aja orang Indonesianya itu gitu. Habis itu setelah saya tanya-tanya, kemudian saya mulai inisiasi kontak langsung dengan senseinya, dan tentu saja dibantu dengan kawan yang orang Indonesia yang ada di lab tersebut gitu. Jadi saya nggak masalah itu. Seperti itu. Terus, berarti dari Mbak Pinta langsung ke sensei via teman yang ada di Kyushu ya Mbak? Iya, untuk kasus saya seperti itu. Tapi kalau mungkin dosennya di Indonesia ada koneksi dengan sensei yang ada di Jepang, saya rasa nggak masalah sih. Kalau saya dulu sih prinsipnya soalnya saya maunya di QD gitu, jadinya saya coba-coba nggak sesuai dengan bidang S2 saya pun nggak masalah gitu, tapi ternyata saya malah suka sama bidang yang sekarang gitu, jadi ya oke lah. Oke, siap. Nah, nih sambil lanjut ke Astri, buat cerita kira-kira gimana dulu modal awalnya pas daftar Inovatif Asia dari JICA ini? Ya, jadi kalau misal untuk modal kurang lebih sama sih kayak Mbak Pinta, maksudnya kita lebih untuk mengurus berkas aja, kayak untuk bayar proposal sama medical check up yang buat di Indonesia. Kemudian kalau saya ini kasusnya beda sama Mbak Pinta. Kalau Mbak Pinta kan udah langsung dapat living allowance sejak awal. Kalau saya itu saya datang ke sini bulan September, baru dapat living allowance mulai bulan November. Jadi harus mempersiapkan buat kurang lebih 1,5 bulan untuk hidup di sini. Kurang lebih waktu itu saya nyiapin sekitar 100.000 yen, itu insya Allah sudah sangat cukup untuk buat di awal-awal kan kita perlu yang daftar kartu seluler, untuk daftar bank dan sebagainya, itu kan lumayan, jadi harus mempersiapkan sekitar sebesar itu. Oh, berarti lebih, kalau misalnya pas di Indonesianya lebih ke buat persyaratan dokumen, tapi yang paling banyak pas mulai nyampe di Jepangnya itu ya, buat modal awal itu. Mulai hidup di sini. Oke, siap nih. Sekalian nih ada pertanyaan buat Mbak Astri, kayaknya dari YouTube. Apakah dengan beasiswa 147.000 yen per bulan bisa disisihkan untuk menabung persiapan nikah? Seperti kita tahu biaya hidup di Jepang itu tinggi. Pas banget ini. Kayaknya Mbak Astri juga melakukan hal yang sama mungkin. Gimana Mbak Astri? Sepertinya itu lebih cocok dijawab Mas Saiju. Waduh. Yang sudah terbukti. Kalau saya sendiri ya, untuk nabung, alhamdulillah tetap bisa dari uang segitu, karena biaya hidup tinggi kan tetap kita bisa menghemat dengan kayak masak, terus naik sepeda ke kampus dan sebagainya, itu pasti bisalah ditabung segitu, Mas Yan. Jadi kalau saya sendiri untuk nabung per bulan itu masih bisa, kemudian kadang-kadang kalau misal ada sisa bisa kirim ke keluarga untuk menyenangkan keluarga. Berarti intinya dari 147.000 per bulan itu sebenarnya sisa ya? Ya, masih bisa, asal kita pintar-pintar aja mengatur dan tidak hidup hedon di sini. Mas Seju boleh nambahin? Boleh, saya boleh, waktu dapat Kyudai scholarship yang cuma 60.000 yen itu nggak defisit gitu. Kalau misalnya nggak ngitung misalnya nggak jalan-jalan yang aneh-aneh gitu. Kalau saya agak ekstrimnya kayak misalnya kalau mau jalan-jalan ke Tenjin gitu, naik sepeda sih, tapi setidaknya nggak defisit selama 60 dengan 60.000 yen itu gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa banget sih. Kalau gimana, kamu, ke Kang Zulfi. Kalau lu kemarin pakai itu nggak? Kan tambah tuition fee lagi kan? Tuition fee kan sekitar kira-kira lu harus nyisihin 25.000 yen per bulan kan? Iya, benar. Artinya lu hidup sebulan cuma
pakai 35.000. Nah, itu gimana tuh, Kang? Iya sih benar. Kalau itu benar sih. Kalau gitu berarti nggak ngitung tuition fee, benar-benar. Ya, karena Dari pengalaman saya ya, bareng sama Kakang, tinggalnya kemarin serumah juga, sekitar kalau misalnya hidupnya cukup-cukupan banget gitu ya, 60.000 cukup. Tapi rata-rata Kyushu daerahnya Fukuoka ini ya, kita termasuk salah satu yang paling murah gitu di Jepang, dan kita bisa hidup dengan sekitar 70.000 sampai 75.000 per bulan. So, kalau misalnya kita dapat rumah yang murah juga. Jadi kalau misalnya itu ditambahin dengan uang sekolah itu rata-rata sekitar, kita harus nyisihin 25.000, itu kalau misalnya dapat 50% potongan dari sekolahnya, maka 100.000 kan. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat potongan dari sekolah, kita harus nyisihin per bulannya sekitar 125.000 yen gitu. Jadi kalau seandainya kita punya beasiswanya sekitar 150.000 atau 170.000, kita bisa nge-expect untuk menyisihkan, untuk nabung sekitar 50.000 yen gitu. Berarti emang kalau misalnya beasiswa dari Kyushu University itu memang harus lebih struggle ya, maksudnya kita harus bisa benar-benar memanage keuangan pas udah di Fukuoka itu. Iya, Gitu ya, Vin? salah satu cara untuk kami survive itu untuk bertahan hidup kemarin tuh Kakang sama saya awalnya nggak dapat beasiswa, Kakang sama saya kerja di part-time job gitu di convenience store. Oh, iya benar-benar. Oke. Mantap. Oke, buat teman-teman, sebenarnya sore ini kan bahasan kita fokus ke beasiswa apa aja yang ada di Jepang sama kira-kira tips dan triknya apa aja. Sebenarnya ada salah satu kunci untuk bisa bertahan hidup di Jepang adalah dengan bekerja sampingan atau part-time job. Nah, itu nanti akan dibahas lagi di sesi-sesi di episode selanjutnya. Jadi tetap pantengin aja ya. Itu suaranya hilang. Mas, mute. Oh, sorry, kepencet. Kalau dari gambaran Mbak Pinta sama Mbak Astri kan dari kalian berdua kayaknya lebih menitik beratkan dari proses seleksinya lebih ke lebih ke dokumen ya. Maksudnya persyaratan dokumen yang harus diperkuat. Kalau misalnya dari Kevin sama Kakang, aku coba mulai dari Kevin dulu. Pas kalian daftar beasiswa Kyushu University itu kira-kira titik berat buat bisa lolosnya itu di apanya sih? Kan banyak tuh seleksinya. Kira-kira yang paling menentukan menurut kalian tuh apa? Jadi kalau dari saya dulu ya, saya tadi diskusi sedikit tentang proses masuk beasiswa saya, tentang gimana ada dua screening. Tiga screening. Pertama dari sekolahnya, kedua screening pertama dari organisasinya, dan ketiga adalah interview dari organisasinya sendiri. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang screening pertama dan screening kedua, yang paling penting itu adalah IPK. Jadi, ya salah satu yang paling pentingnya, yang screening pertama yang paling pentingnya adalah IPK. Sekolah itu nggak peduli sama SI kita. SI kita mau jelek, mau gimana juga itu nggak ada hubungannya. Oke. Iya, ya ada sih hubungannya, cuma nggak segitu penting dibandingin sama IPK. Dan kedua adalah tergantung kita ada di tahun keberapa. Kalau misalnya kita ada di tahun kedua, ketiga, keempat, itu lebih gampang untuk, terutama tahun-tahun senior, itu lebih gampang untuk dilolosin ke screening berikutnya sama sekolah. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah lolos nih ke screening, kalau kita udah lolos screening sekolahnya, kita masuk ke dalam screening pertamanya dari organisasinya, yang penting adalah SI-nya. Dan ya GPA juga untuk ngedukung, tapi yang paling penting adalah SI-nya. Mereka itu sangat peduli dengan orang-orang yang pengen berkontribusi terhadap lingkungan kita, terhadap society kita gitu. Nah, ya, ntar kalau misalnya mereka pikir kita menarik, maka mereka akan menggali lebih dalam lagi dari interview mereka gitu. Segitu sih kalau dari saya. I see. Ini berarti Kevin cerita tentang beasiswa pas udah di Jepang ya? Iya benar. Ini kalau misalnya daftar sendiri untuk ke private organization yang ada di Jepang. Kalau Kakang gimana, Kang? Mungkin Kakang bisa nambahin pas pertama
kesininya kali ya. Pas pertama Yes. ke Jepang, kira-kira titik beratnya itu apa? Barangkali teman-teman kita yang masih SMA ada niatan pengen kuliah S1 di Jepang gitu, kira-kira yang paling jadi titik beratnya itu di mana? Yang paling penting tuh portofolio ya. Karena kan rata-rata apa ya? Kalau misalnya kita ngomong general gitu, terlepas kayak misalnya ada beberapa sekolah swasta udah punya program IB atau semacamnya yang terintegrated internationally gitu. Kami itu, saya juga dari sekolah negeri kan, jadi benar-benar kayak sekolah Kyushu University itu nggak punya bayangan tentang SMA negeri gitu, kayak gimana kualitasnya. Nah makanya hasil dari TOEFL, hasil dari SAT subject test itu penting banget. Kalau saran saya untuk SAT subject test itu di atas 700 untuk minimal dapat Kyushu University Scholarship. 700 dari 800 poin. Oke. Kalau misalnya bisa dapat 800, saya cukup yakin kans untuk dapetin max-nya juga tinggi gitu. Kemudian yang kedua paling penting sama kayak Kevin tadi, jadi ada essay juga. Jadi benar-benar bergantung dari dari hasil tes-tes yang kita udah siapin itu dari TOEFL sama SAT sama essay-nya. Essay yang kita submit ke Kyushu University. Dari itu aja, karena mereka nge-ranking cuma benar-benar dari situ. Kemudian kalau nanti yang interview itu semacam kayak, kalau menurut saya sih fit and proper test. Jadi benar nggak sih orang ini ngerti nggak sih apa yang ditulis di esainya gitu. Lebih kayak ngecek gitu. Karena pertanyaan cukup general. Kan adik saya juga sama kayak saya, masuk ke sini dapat Kyushu University Scholarship. Pas saya tanya, pertanyaannya apa? Cuman seputar, kalau interview ya, pertanyaan cuman seputar kayak sebutin kayak teori science yang paling kamu kuasain gitu. Dan kenapa kamu merasa itu penting, kayak gitu-gitu aja. Jadi kayak buat tahu gitu, kamu tuh sebenarnya beneran siswa yang berprestasi apa enggak, kayak gitu aja. Oke, ini Kakang dan Kevin itu kan masuknya International Undergraduate Program bukan ya? Yes, benar. Oke, berarti semua proses seleksi itu dalam bahasa Inggris ya? Iya, benar. Dan pada saat masuk, apakah kalian juga nunjukin nilai rapot buat yang SMA? SMA, iya nggak Evin ya? Kayaknya rapot kalau SMA. saya ngomong untuk Kakang dulu ya. Kalau Kakang sih semuanya, karena Kakang kan dapetnya dari pas begitu masuk ke Kyushu University dan seterusnya dia dapat. Jadi yang paling berpengaruh untuk Kakang itu yang sebelumnya kan. Jadi otomatis nilai SMA itu penting. Kalau untuk saya kan setelah datang di Kyushu University baru apply. Jadi nilai-nilai SMA itu udah nggak dilihat. Yang dilihat itu adalah nilai-nilai nilai-nilai di Kyushu University-nya sendiri. I see. Iya. Kalau Kakang masih ingat? Sorry bentar. Tadi Kakang ngomongnya untuk yang bahasa Inggris untuk yang Kakang aja. Kalau yang saya bahasa Jepang semuanya. Oh, oke. Ya. Oke, kalau misalnya seingat saya itu ada, saya ingat rapot itu di translate ke bahasa Inggris. Tapi saya juga gak terlalu yakin itu jadi poin penilaian yang cukup penting karena kayak nggak ditulisin gitu loh. Jadi cuman mungkin nyantumin nilai rapot. Tapi ininya sendiri ketentuan kayak nilai minimal berapa itu nggak ada gitu. Jadi mungkin jadi cuma buat ngeliat aja gitu. Berarti buat teman-teman SMA kalian minimal standarkan aja nilai rapotnya. Kalau bisa perkuat di bahasa Inggris ya Kang ya, sama Kevin, perkuat di bahasa Inggris supaya pas tes SAT terus pas wawancara kalian bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pewawancara. Mungkin itu ya tipsnya ya Kang, kalau misalnya emang mau dari lulus SMA terus S1 di Jepang, banyak univ yang udah nawarin program International Undergraduate Program. Jadi dengan bermodalkan bahasa Inggris, kalian udah bisa kuliah S1 di Jepang. Jadi persiapkan aja bahasa Inggrisnya. Oke, sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan ini, cuman karena kalau bisa kita waktunya fix di 7.30 JST, jadi saya mau memprioritaskan pertanyaan dari para penonton dulu nih. Ini ada yang nanya lagi soalnya. Oke, ini saya bacain ya. Mimin, ada pertanyaan titipan. Kalau sudah dapat beasiswa,
apakah masih boleh part-time job atau tergantung kisaran beasiswanya? Satu lagi, ada yang tahu nggak kalau apply beasiswa dari Jepang, pernah ada nggak sih yang dapat beasiswa yang lebih dari satu? Oke, tentang part-time job dulu ya. Kayaknya mau saya mulai dari Mbak Pinta sama Mbak Astri dulu. Mbak Pinta dulu deh. Boleh part-time job nggak, Mbak? Kalau dari Onsitnet? Kalau dari JICA nggak boleh ya, karena mereka Oke. pikir saya rasa sudah cukup ya. Jadi ya nggak boleh. Oh iya, saya lupa. Mbak Pinta berarti per bulannya berapa, Mbak? Siapa tahu yang Saya nonton mau... per hari Mas. Per hari Oke, 5.092 5.092. yen per hari ya. Oke. Berarti kalau kita hitung kasar ya, per bulan sekitar rata-rata 150.000 lah ya. Ya, 155, 150 lah. Oke. Dan dari JK emang ngebolehin untuk part-time job? Ya, nggak boleh. Oke, siap. Mbak Astri, Ya, gimana sama kira-kira? dong. Sama, nggak boleh part-time job. Sama nggak boleh juga ya. Mungkin lebih ke peraturan kali ya, bukan nominal. Maksudnya ada beberapa juga yang nominalnya sekitar 140.000 per bulanan, tapi karena di aturan memang tidak ada larangan, jadi kalau emang masih bisa Max boleh, Mas. Max. Oke, Kevin. Boleh, oh ya. Jadi itu sebenarnya yang tadi kayak Mas Aju udah bilang, memang tergantung sama, saya ngomong secara general ya BTW, memang tergantung sama scholarship masing-masing gitu. Saya karena kemarin banyak nyari-nyari, jadi saya juga tahu. Tapi rata-rata untuk beasiswa yang besar, di atas 100.000 per tahun, di atas 100.000 per bulan itu, rata-rata nggak boleh. Tapi ada juga yang boleh. Contohnya beasiswa saya boleh. Dan tadi ada pertanyaan kedua juga tentang dapat beasiswa lebih dari satu ya. Ini mau saya juga kasih tahu sedikit. Rata-rata untuk yang 100.000 ke atas itu nggak boleh. Kayaknya nyari semuanya nggak boleh, yang sebanyak yang saya tahu. Tapi untuk yang 100.000 ke bawah, misalnya 20.000, 50.000, itu boleh dapat lebih dari satu. Bahkan saya ada teman yang punya dapatnya 4 sekaligus. Oke. Jadi itu tergantung peraturannya sana lah. I see. Kakak ada tambahan, Kang Zulfi? Sama sih, sama kayak Kevin sebenarnya. Bisa kayak kalau misalnya kasus Kyushu Scholarship, Kyushu University Scholarship, cuma 60.000, dia aturannya selama beasiswanya nggak melebihi 60.000 yen, satu beasiswa itu, maka boleh nambahin beasiswa lain. Jadi misalnya 20, 30, 40 gitu, tambahin semuanya, nggak apa-apa gitu, nggak menyalahi aturan Kyushu University Scholarship. Oh, oke. Jadi buat teman-teman, terutama tadi yang ngasih pertanyaan, mungkin lebih dicek lagi aturan beasiswanya, apakah boleh part-time job, dan apakah boleh menerima lebih dari satu. Kalau case saya, mungkin sekalian juga cerita, kalau case saya dapat dari JICA juga, sama kayak Mbak Pinta dan Mbak Astri, cuman beda program. Kalau saya, nama programnya agak panjang. Human Resource Development in Mining Sector. Jadi pengembangan sumber daya manusia di bidang pertambangan. Jadi fokusnya ada di tambang, baik itu tambang batu bara, geologi secara umum, tambang batu bara atau emas atau mineral lainnya, atau energi, misalnya migas atau geothermal. Nah, kebetulan saya fokus di geothermal. Itu juga sama, di beasiswa itu kami dilarang untuk part-time job, kami juga dilarang untuk menerima beasiswa lain. Jadi buat teman-teman yang mau apply beasiswa, dicek lagi aja kira-kira boleh atau enggak. Oke, saya coba lanjut lagi ya buat, sorry, ada yang muncul lagi nih, ada pertanyaan lagi. Berapa rata-rata uang sewa apartemen yang cukup untuk menampung keluarga? Wah, ini sepertinya ada niat untuk membawa keluarga. Siapa ya? Mbak Pinta? Oke. Sebenarnya yang pembicara narasumber yang ada di sini sepertinya belum ada yang berkeluarga. Tapi kayaknya Kevin dan Kang Zulfi bisa mewakili. Ya, Kakang ingat nggak kemarin tentang cari-cari rumah itu? Sebenarnya menurut info, Danci itu kayak rumah apartemen yang disponsori oleh, iya rusun lah ya, sama pemerintah ya.
Saya dengar-dengar sih bisa sampai serendah sampai 5.000 yen kalau memang punya anak dan berkeluarga gitu, bawa anak dan bawa anak dan istri gitu, dan mereka nggak ada yang belum memiliki income pas nyampe di Jepang. Ada yang kayak gitu, cuman kan saya juga nggak pernah daftar sendiri ya, jadi saya kurang tahu gitu. Untuk biaya apartemen rata-rata di Jepang, di Fukuoka lah ya, itu sekitar 50.000 sampai 60.000 yen itu kalau misalnya yang shared room gitu. Kalau misalnya untuk single mungkin kisaran 30 sampai 40.000 yen bisa dapat. Ya, jadi untuk nambahin aja sedikit, Kakang tuh bilang tadi shared room gitu ya. Tapi shared room di Jepang tuh ada beberapa kategorinya gitu. Kita di sini sebutnya 1 LDK gitu, atau 2 LDK gitu, atau 3 LDK. Jadi LDK ini itu adalah 3L tambah D tambah K. L-nya itu adalah living room-nya atau living space, itu kamarnya. Terus D-nya itu adalah untuk dining room, dan K-nya itu untuk kitchen gitu. Jadi yang Kakang bilang 50.000 sampai berapa tadi? 50 sampai 70.000 ya, Kang? Ya, itulah. Itu ya, untuk 3 LDK gitu. Jadi 3 LDK itu ya untuk keluarga berlima lah ya gitu ya. Ya berlima gitu. Itu segitu rata-ratanya. Tapi otomatis kalau kita ngambil yang 2 LDK, dia bakal lebih murah lagi sedikit. I see. Mungkin tips aja buat teman-teman yang udah berkeluarga dan baru ingin memulai untuk lanjut kuliah di Jepang. Mungkin tahap pertama supaya pengenalan itu bisa apply di family type asramanya Kyudai. Itu saran aja sih, karena itu dekat kampus dan lingkungannya internasional, jadi buat menemukan orang yang berbahasa Inggris lebih mudah, dan prosedurnya pun mudah karena cuma lewat kampus. Nanti seiring berjalannya waktu, setelah dari situ bisa mulai berencana pindah ke yang misalnya apa tuh yang biasa, yang kayak tadi Kevin sebutin, yang 3 LDK untuk family type, atau sekalian mau daftar di Danchi juga bisa asal sudah ada keluarga. Nah, itu syarat buat daftar Danchi salah satunya adalah harus sudah ada keluarga yang di Jepang. Itu yang setahu saya. Itu sih sarannya kalau misalnya teman-teman yang udah berkeluarga dan mau studi di Jepang dengan beasiswa, bisa kayak gitu. Oke. Sama-sama yang tadi tanya. Oke, saya coba lanjut lagi ya. Ini agak lumayan serius. Kalau misalnya dari beasiswa, tambahan nih sebelum saya lanjut, sorry. Detail tentang kehidupan berkeluarga di Jepang, berkeluarga sambil kuliah di Jepang nanti bisa di episode terakhir. Nah, nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya detail tentang bagaimana memilih sekolah untuk anak, terus bagaimana kalau misalnya istri melahirkan dan sebagainya, nanti ada di episode terakhir. Jadi terus ikuti aja rangkaian acara last lecture ini. Oke, ini lumayan serius ini. Jadi kalau misalnya beasiswa yang teman-teman dapat itu, ada nggak konsekuensi pasca lulus dari studinya masing-masing? Ini karena ini kedinasan, saya coba ke Mbak Pinta dulu ya. Sepertinya ini sangat dinas banget nih. Ada nggak Mbak konsekuensi kayak gitu? Tidak ada. Justru kita dapat beberapa manfaat gitu. Sebagai alumni dari AUN Sidnet, kita ada kesempatan untuk mengajukan joint research, collaboration, kemudian apabila kita ada program lagi, short term gitu, program di Jepang untuk next time setelah lulus itu ada, kemudian ada alumni support program itu ada lagi, kemudian ada beberapa aktivitas alumni AUN Sidnet karena memang sudah solid di beberapa university di ASEAN gitu ya, jadi tidak ada konsekuensinya, dan saya juga tidak menjadi dosen di member university, saya dosen di kampus lain juga nggak ada masalah. Oke. Wah, lumayan fleksibel berarti ya Mbak ya? Untuk beasiswa. Lumayan. Oke. Kalau Mbak Astri yang dari JK juga gimana tuh? Ya, kalau saya sendiri untuk kewajiban dari beasiswa itu sebenarnya nggak ada. Cuman karena beasiswa inovatif Asia ini kan emang kayak dia dibuat untuk memperkuat hubungan antara Jepang dengan negara-negara di Asia, itu
kita lebih di-encourage buat kerja di Jepang. Seperti itu. Makanya di program beasiswa saya itu kayak ada beberapa program seminar karir dan sebagainya yang diadakan langsung oleh JICA Inovatif Asia itu buat kita mengenal gimana sih lingkungan kerja di Jepang, bagaimana cari kerja di Jepang dan sebagainya. Selain itu, dari beasiswa saya juga mewajibkan internship buat juga buat untuk persiapan karir di Jepang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bocoran nih, gimana Mas? Minta bocoran, kalau Mbak Astri sendiri ada niatan kerja di Jepang nggak? Kalau niatan ada, cuman sampai saat ini belum ada gambaran, ya udah ada gambaran tapi belum yang mulai memulai proses untuk cari-carinya itu belum, cuman saya berharap dari internship ini mungkin kalau ada kesempatan bisa dilanjutkan seperti itu. Oke, berarti internship-nya baru akan mulai nih setelah lulus Mbak Astri? Iya, saya insya Allah mulai internship bulan Oktober. Oke, siap. Makasih Mbak Pinta. Mbak Astri, itu sekilas dari JICA. Jadi ada 2 kasus yang mendapatkan beasiswa dari JICA. Kayaknya kita belum ngejelasin ya JICA itu apa. JICA itu singkatan dari Japan International Cooperation Agency atau Badan Kerjasama Internasionalnya Jepang. Setahu saya, kalau tidak salah, JICA itu ada di bawah Kementerian Luar Negeri. Jadi suatu badan, tapi masih di bawah Kementerian Luar Negerinya Jepang. Nah, buat buat melengkapi juga, karena saya juga dapat beasiswa dari JICA, sama. Kalau Mbak Pinta tadi fleksibel, bebas. Kalau Mbak Astri tadi di-encourage atau disarankan untuk bisa bekerja di Jepang untuk kelangsungan hubungan baik antara Jepang dan Indonesia. Kalau saya, sebaliknya. Kalau beasiswa saya, yang Human Resource Development in Mining Sector itu, justru di-encourage untuk bisa pulang ke Indonesia. Jadi diharapkan alumni-alumni program ini, biasa disebut Kizuna, alumni-alumni program Kizuna itu diharapkan bisa menjadi leader di Indonesia, baik itu di education ataupun di industri. Jadi yang ada beberapa peserta Kizuna yang datang dari badan-badan pemerintahan di Indonesia, ada yang datang dari perusahaan, ada juga yang datang dari dunia pendidikan. Kalau saya sendiri mewakili salah satu universitas yang ada di Indonesia. Jadi harapannya setelah lulus bisa pulang ke Indonesia dan bisa mengabdi di Indonesia sebagai tenaga pendidik misalnya. Nah, itu sekilas tentang JICA ya. Kalau misalnya dari Kevin sama Kakang, kasusnya gimana? Dari saya dulu. Kevin dulu mungkin. Kalau secara general di Jepang ya, dari beasiswa private, mereka nggak ada permintaan setelah mendapatkan beasiswa. Karena rata-rata orang Jepang itu butuh warga negara asing untuk ada di Jepang gitu. Yaitu background sekilasnya aja. Nah, tapi paling kalau misalnya ada persyaratan atau misalnya ada permintaan dari mereka, itu kadang-kadang ada beasiswa di mana kita itu cuma boleh apply 1 kali gitu. Misalnya kita apply dari undergrad, terus kita beasiswanya berakhir di undergrad kita gitu, di S1 kita. Nah, beasiswanya ini juga ngover ada juga gitu untuk S2 dan ada juga untuk S3 gitu. Tapi karena kita udah apply untuk S1-nya, S2 dan S3-nya nggak bisa apply lagi gitu. Kadang-kadang ada peraturan kayak gitu. Tapi selebih dari itu kayaknya nggak ada kayak harus balikin uang gitu, kayaknya nggak ada. Setahu saya. Oh, siap. Kalau Kakang sama kah kasusnya? Sama. Jadi kan saya dapatnya Kyudai Scholarship sama Max ya. Dua-duanya nggak ada persyaratan kayak kalau misalnya setelah lulus atau setelah mendapatkan beasiswa harus ngapain, nggak ada. Oke. Berarti emang kontraknya cuma berlangsung saat periode beasiswa itu. Nah, ini nyambung nih pertanyaannya. Kalau misalnya beasiswa Kakang sama Kevin, periodenya berapa lama ya? Tahun, bulan? Kalau dari saya, Kyushu University Scholarship itu pas bikin kontrak itu 4 tahun. Cuma setahu saya mulai dari tahunnya Raisa, 2 tahun di bawah saya, itu per tahun gitu, di renewalnya per tahun. Iya. Dan kalau Max Scholarship-nya itu sendiri, renew-nya per
tahun juga, per tahun. Kemudian dari GPA, kalau misalnya nanti dilihat dari GPA masih sesuai sama requirement-nya, maka bisa reapply lagi, kemudian ikut seleksi lagi, kemudian dari situ baru bisa dapat lagi, kayak gitu. Oke, renew-nya setiap 1 tahun, tapi maksimumnya berapa Oh tahun? iya, maksimumnya kalau dari Kyushu University-nya itu sendiri, Kyushu University Scholarship itu beasiswanya tulisannya cuma untuk 4 tahun sih, setahu saya. Oke. Kalau buat Max Scholarship-nya otomatis cuman kan kalau dari Max Scholarship itu persyaratannya untuk yang saya dapat adalah resipien dari Kyushu University Scholarship gitu. Jadi udah otomatis kayaknya dua itu berbarengan. Si Kevin ada kasus lain atau sama? Kalau saya ngomong secara generalnya lagi ya, rata-rata itu adalah ada, kalau untuk S1 ya, kalau untuk S1 itu rata-rata ada bisa dibagi jadi 4 kategori, sorry. Kategori pertama adalah di mana mereka kasih uang 1 kali aja, dan itu jatuhnya ya udah dapat misalnya sekitar 300.000 yen gitu. Nah itu udah dapat uang terus bisa apply scholarship lain. Yang kasus kedua adalah di mana mereka ngasih untuk 1 tahun, terus yang ketiga dan keempatnya adalah 2 tahun, dan 2 tahun plus perpanjangan sampai 4 tahun gitu. Ya. Dan berarti menariknya kadang bervariasi banget ya. Emang bervariasi periodenya. Iya. Dan menariknya untuk yang 2 tahun itu kadang-kadang mereka ada yang 2 tahun, misalnya kita dapat dari tahun keempat gitu ya. Tahun keempat kan artinya kita cuma bisa dapat untuk 1 tahun aja kan, technically karena kita S1-nya udah lulus. Tapi karena 2 tahun kontraknya 2 tahun, jadi kalau misalnya kita lanjut sampai S2 di Jepang, tahun pertama di S2-nya itu kadang masih bisa dapat untuk lanjutannya gitu. Oke. Sementara berarti, kalau misalnya kita ngomongin untuk sorry. Oke. Beresin dulu 1 kalimat lagi. Jadi sementara kalau kita misalnya apply untuk S2 dan untuk S3, rata-rata mereka udah nge-cover untuk seluruhnya gitu. Jadi S2 sampai lulus maksimum 2 tahun. Karena rata-rata di Jepang S2 itu 2 tahun. Kalau untuk S3 sampai lulus maksimum 3,5 tahun gitu misalnya, atau maksimum 3 tahun gitu. Oke. Berarti memang gimana ya, mungkin sama kayak tadi ya, benefit dan resikonya itu harus diperiksa di kontrak beasiswa yang mau didaftarkan, sekaligus durasi juga harus dicek lagi. Karena setiap beasiswa punya program durasi yang beda-beda. Kalau misalnya case-nya Mbak Astri, berapa lama tuh Mbak beasiswa yang dari Inovatif Asia? Iya, tetap mengikuti waktu studinya sih 2 tahun. Oke. Ya. Siap. Mbak Pinta, OnSitNet berapa lama Mbak? 3 tahun. Mereka kasih fasilitas research student sebenarnya kalau berminat dan diperlukan, tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Oh ya, saya boleh ada satu info lagi, Mas, mungkin beasiswa yang terbaru, yang dari Max sekaligus JICA Inovatif Asia yang baru saja diumumkan, dan seharusnya mereka sudah bisa datang bulan ini, tapi cancel gara-gara pandemi. Nah, sekarang itu beasiswa Max yang di engineering QD itu, yang U2U, itu bekerja sama dengan JICA. Jadi sudah ada 2, kalau untuk sipil, saya cerita sipil itu ada 2 orang yang dapat gitu, dari Jogja, dua-duanya. Beliau itu masuk melalui jalur koneksi Sensei, dan satunya dari saya gitu, yang lab saya dari saya, yang satunya dari dosen di UGM gitu. Nah itu Max 3 tahun dan 6 bulan internship dari JICA Inovatif Asia. Jadi mereka sudah blended program antara Max dengan JICA Inovatif Asia. Mungkin itu sih yang terbaru, dan mungkin tahun depan juga akan masih sama. Ini sebenarnya agak nyambung, mungkin karena tadi koneksi saya juga agak putus. Kalau misalnya beasiswanya Mbak Pinta atau beasiswa yang tadi terbaru, kira-kira ngeceknya di mana ya Mbak? Info tentang kalau beasiswa. Infonya itu sebenarnya tertutup gitu ya Mas ya. Jadi kasusnya di saya itu juga
sensei saya minta tolong saya untuk tolong carikan orang yang terpercaya yang memang bagus gitu untuk kita propose untuk jadi next student gitu. Hanya seperti itu saja. Ini info tertutup gitu untuk you to you. Siap. Ya, mungkin ya untuk yang tipsnya untuk calon mahasiswa S3 ya kalau memang minat dengan lab tersebut atau sensei tersebut ya jangan sungkan untuk coba hubungi student yang ada di lab itu, kan nggak ada salahnya. Betul. Siap. Oh, oke, mungkin buat tambahan juga, karena saya juga sama lagi JICA juga. Kalau di beasiswa saya, itu untuk yang S2, periode maksimalnya itu 3 tahun. Jadi 6 bulan pertama untuk research student, 2 tahun untuk S2, dan maksimal 6 bulan untuk internship. Tapi biasanya kalau dari sensei saya, menyarankan supaya internship-nya itu di dalam masa studi. Jadi begitu lulus dari kampus, sudah selesai tanggung jawab kepada JICA. Nah, tapi di beberapa kasus itu ada yang extend, jadi S2 selesai, terus lanjut dengan beasiswa yang sama ke S3. Tapi ini cukup jarang kasusnya, karena kalau dari lab saya sendiri yang ikut program Kizune ini ada banyak, mungkin lebih dari 20, tapi yang kasus lanjut dari S2 ke S3 hanya ada 2 orang. Jadi cukup jarang, dan ini sepertinya sangat tergantung dengan rekomendasi sensei ke JICA. Tapi intinya periodenya 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3. Sebenarnya mirip-mirip sih sama, karena di Jepang mungkin mengingatkan aja teman-teman yang mau atau ada niat untuk studi di Jepang. Di Jepang itu cukup ketat ya masalah durasi studi. Yang S1 itu nggak dibilang maksimum, tapi rata-rata 4 tahun selesai. Gitu ya Kevin sama Kakang? Konfirmasi mungkin. Iya, benar. iya sih, benar-benar. Dan Walaupun ada beberapa kasus lah ya. Iya. Kalau dihubungin balik lagi ke beasiswa, biasanya kalau udah di atas 4 tahun mereka nggak ada yang mau ngasih beasiswa lagi, jadi beneran apa ya, strict banget. Gitu, dan untuk kasus S2 dan S3 juga, terutama yang S2 itu cukup strict, 2 tahun, maksimal 2,5 dengan periode research student tadi. Kalau S3 mungkin lebih fleksibel ya Mbak? Tidak juga. Oh, enggak juga. Ya kita jangan mengharapkan fleksibel ya. Pokoknya 3 tahun itu selesai lah gitu. Siap. Oke, sebenarnya masih banyak nih yang pengen dibahas teman-teman. Ada banyak pertanyaan, misalnya sebenarnya ada yang pengen diceritain juga dari teman-teman, pernah nggak sebelum beasiswa yang sekarang dipakai, pernah gagal atau enggak gitu. Itu pertanyaan menarik sih, supaya memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Saya minta perwakilan aja deh, kira-kira 1 orang, ada nggak yang berpengalaman sebelum beasiswa yang sekarang didapat, pernah nggak gagal di beasiswa yang lain? Oke, Kevin. Kevin lah. Ada sih. Yang lain ada yang mau nggak? Saya kayaknya ngomongnya udah agak banyak tadi. Nggak apa-apa. Oke. Ya, saya gagal beasiswa 2-3 kali kayaknya sebelum ini. Salah satu alasan paling utamanya adalah saya daftar beasiswa itu di tahun pertama. Tahun pertama tuh belum ada IPK, dan saingannya kan kayak yang tadi saya bilang itu adalah orang-orang yang di atas saya yang udah dapat IPK gitu. Iya. Jadi ya. Kan udah 3-4 kali gagal. Cara supaya apa ya, menjaga motivasi. Menjaga motivasi ya. Ya daftar aja terus. Nggak ada ruginya, bukan? Siap. Dibandingkan sama apa tuh harus kerja keras apa tuh part time gitu kan, mendingan dapat beasiswa. Jadi ya semangat terus, apa ya, jangan lupa gitu sama cita-citanya, apa risetnya mau tentang apa gitu kan. Ya kalau misalnya semangat terus, ntar SI-nya juga makin bagus gitu, ntar makin bisa diterima juga. Oke, siap. Makasih Kevin, menarik nih. Jadi memang saya jadi pernah jadi ingat ungkapan start from the end. Jadi untuk memulai sesuatu kita harus menerawang nih, kira-kira tujuannya apa,
kita bayangin terus tujuan itu dan gimana pun caranya, bukan maksudnya dengan cara yang baik tentunya. Kita harus selalu membayangkan garis finishnya supaya kita tidak lelah untuk berlari. Ya, benar Gitu ya, Vin ya? banget, Mas. Iya, benar banget. Mantap. Oke, ini udah jam 7.25 dan sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen ditanyain, tapi karena waktu kita juga terbatas, saya pengen tahu nih, kan kalian udah mau pulang ke Indonesia, kasih dong kesan tentang Fukuoka atau PPI atau Kyushu University atau apapun lah. 3 kata dari masing-masing. Aku mau mulai dari Astri dulu yang hurufnya A. 3 kata tentang Fukuoka dan PPI. Bebas, enggak. Bisa Fukuoka doang, PPI doang, atau kampus doang, terserah. Oke, pertama, angin. Nggak perlu dijelasin kan, angin. Kedua apa ya? Oke. Kedua, nanjak. Yang ketiga, Oke. yang ketiga apa ya? Sepi. Soalnya di lab saya cuma ada saya yang orang Indonesia dan mahasiswa internasionalnya juga cuma dikit. Gitu. Siap. Kok sedih semua ya? Kok sedih semua ya? Kevin, 3 kata, Vin. Aduh, apa ya? Kalau saya paling pertama itu ya, keluarga ya. Saya merasa di orang-orang Indonesia di Fukuoka tuh ya baik-baik lah. Kita kayak bisa banyak teman gitu, banyak kayak keluarga gitu. Kita banyak teman, kita saling komunikasi, saling support gitu. Sekarang saya lagi ada saya BTW informasi, saya di Swiss sekarang lanjut untuk S2. Di sini orang Indonesianya sedikit, terus kayak apa ya, susah gitu hidupnya. Ya anyway, jadi itu yang pertama. Pertama tuh keluarga, bagus banget gitu. Kalau kalian mau sekolah di Kyushu, pergi gitu, ayo ditungguin di Jepang. Mantap. Yang kedua convenient. Saya tadi nggak nemu bahasa Indonesianya apa ya, convenient apa ya? Nyaman. Ya hidupnya nyaman benar, kayak dapat uang, dapat beasiswa ada banyak di mana-mana. Kalau dibandingkan sama Eropa gitu ya, di Jepang itu terutama salah satu tempat yang paling mudah untuk dapatkan beasiswa. Jadi terus toko-tokonya buka 24 jam, orang-orangnya baik, jadi nyaman juga. Dan yang terakhir apa ya, yang ketiga, ya semangat sih palingnya. Sisanya kalau misalnya udah dapat yang kedua, yang pertama itu semangat lah. Mantap. Ini agak beda ya nuansanya dengan Astri tadi. Maaf ya, saya terlalu banyak mengeluh. Mantap, siap. Pesan-pesan juga buat yang mau ke sini. Gimana Mbak Pinta? Saya mau pindah ke Mbak Pinta nih. Apa ya, mungkin kalau dari kampusnya, dari atas tuh kan kelihatan cantik gitu ya. Apalagi saya tinggal di lantai 11 gitu, bisa lihat laut, bisa lihat bukit. Kan cantik gitu. Terus habis itu, mungkin sama tadi, ada satu kata yang sama dengan Kevin, nyaman gitu. Kemudian, tapi satunya lagi challenging sih. Buat saya gitu. Gitu. Ya, tetap ada challenge-nya berarti ya Mbak Pinta ya. Memang hidup Seru dimanapun banget. tetap ada tantangan. Iya. Oke, Kang Zulfi terakhir. Tapi saya masih di sini kan. Saya lanjut S2 di sini, jadi masih di sini, nggak kemana-mana gitu. Ya, mungkin yang ada beberapa yang sama gitu poin-poinnya. Mungkin yang beda tuh kesempatannya. Di sini tuh banyak gitu kesempatan yang mungkin kalau di tempat lain tuh nggak bisa dapet kayak yang saya rasain gitu. Misalnya saya dibanding sama teman-teman yang kuliah di Indonesia pun di sini bisa loh ternyata kuliah tanpa bergantung sama orang tua dan nggak minta banyak misalnya buat buat uang kuliah gitu. Itu pun bisa dicari sendiri kalau memang pengen gitu. Misalnya dari cara baito atau part time job gitu. Jadi banyak banget kesempatannya. Untuk dua yang lain mungkin sama nyaman sama tadi itu keluarga gitu. Di sini rasanya kayak gitu sih in general. Mantap. Oke. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman narasumber, Mbak Astri, Mbak Pinta, Kevin, dan Kakang Zulfi. Terima kasih atas waktunya.
semangat untuk menempuh hidup barunya. Selamat. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sukses terus dan kalian tetap bahagia dimanapun kalian berada. Buat teman-teman, ini bukan episode terakhir ya, seperti yang saya bilang tadi. Akan ada episode selanjutnya, tapi mungkin sedikit pengumuman di jadwal awal. Kita akan melaksanakan episode 3 besok, tapi dikarenakan ada kondisi yang emergency besok karena ada typhoon di Fukuoka, kemungkinan jadwal untuk besok kita tunda dulu. Bisa jadi akan kita geser ke minggu depan. Jadi teman-teman tetap tunggu poster selanjutnya. Kemungkinan minggu depan kita akan lanjut lagi dengan tema-tema yang penting dan seru juga. Sekali lagi terima kasih teman-teman narasumber. Saya pribadi mohon maaf apabila selama memandu acara ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan koneksi juga tidak stabil tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera untuk kita semua. Stay safe, stay healthy. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Oke.